mungkin satu-satunya provinsi yang hadir lengkap di dalam acara ini tadi. Saya bersama dengan Pak Wagub, Pak Sekda, seluruh asisten, wali kota semuanya hadir, kemudian kepala dinas terkait hadir, sehingga semua yang menjadi arahan Mendagri sudah dipahami oleh Balai Kota. Dan yang terakhir dari saya, dalam kondisi yang seperti ini memang kebersamaan untuk tidak membuat statement yang membuat publik itu makin tidak merasa nyaman dengan, terutama dengan pejabat-pejabat publik, dan Mendagri juga menyampaikan untuk itu segera tidak boleh lagi dilakukan lah. Dan saya di internal Balai Kota juga sudah meminta para pejabat terkait hanya bisa ataupun boleh menyampaikan hal yang berkaitan dengan tugas utamanya. Sehingga dengan demikian saya tetap memberikan ruang kepada para pejabat di DKI yang berkait dengan tupoksinya. Tetapi di luar itu saya yakin kalau DKI sih, karena komunikasi dan juga interaksi saya secara langsung, kebetulan juga dengan Kepala Dinas Kominfo, saya selalu meminta untuk apa yang sudah diputuskan itu di lapangannya dijaga. Karena sekarang ini jaga Jakarta itu menjadi hal yang saya sungguh-sungguh ingin ini diterapkan di lapangan untuk menjaga bersama. Tapi untuk menjaga Jakarta nggak cukup hanya Balai Kota, perlu keterlibatan publik. Maka dalam waktu dekat ini kami akan mengadakan rapat Forkompinda yang saya minta untuk tidak diwakilkan, semuanya harus hadir. Yang kedua, kita akan berkoordinasi dengan para pimpinan ormas, apakah itu ormas kepemudaan, keagamaan, dan sebagainya. Dan acara-acara keagamaan di Jakarta, saya tetap izinkan untuk diadakan, karena bagaimanapun sebenarnya Jakarta sekarang ini mudah-mudahan apa yang saya harapkan bisa segera terwujudkan, termasuk besok Car Free Day, saya akan Car Free Day. Jadi besok saya akan Car Free Day. Demikian yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan nggak ada pertanyaan. Terima kasih, wassalamualaikum. Soal tadi yang larangan nyanyi-nyanyi itu Pak, besok Sabtu itu kalau nggak salah ada acara di Bundaran HI, itu jadinya bagaimana? Dibatalkan. Acara penuh warna kan, dibatalkan. Jadi kalau yang acara penuh warna dibatalkan bukan karena arahan Mendagri. Memang sejak hari Jumat yang lalu saya dengan Pak Wagub sudah memutuskan untuk dibatalkan. Ada lagi? Satu lagi? Jadi datanya sudah ada, berapa haltenya, berapa pintu masuk maupun keluar tol, terus kemudian dan sebagainya sudah. Tetapi angkanya belum. Sehingga dengan demikian saya akan menyampaikan ini, mudah-mudahan sudah selesai dihitung hari Senin, berapa kerugian yang real. Dan saya seperti yang sudah saya sampaikan, selama 8 hari ini Transjakarta dan MRT kita gratiskan selama 8 hari. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Pak. Itu ada yang tanya kenapa jaketnya Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani mendatangi rumah duka dari Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dunia pada insiden unjuk rasa pada hari Kamis malam kemarin. Dan berikut pernyataan selengkapnya dari Puan Maharani. Mbak Puan dan juga Mas Pram, orang tua dari Afan Kurniawan, apa yang kemudian tadi disampaikan? Ya, alhamdulillah, baru saja saya secara langsung menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga dan kedua orang tua dari almarhum saudara Afan Kurniawan, dan insya Allah keluarga diberikan kekuatan, keikhlasan dan ketabahan dalam menerima musibah ini, dan semoga amal ibadah dari almarhum
Afan Kurniawan bisa diterima Allah Subhanahu wa Amin. taala. Amin. Amin. Ini saya juga menyampaikan kepada kedua orang tuanya, insya Allah kakak dan adiknya bisa dibantu sekolahnya oleh Pak Gubernur. Juga kami akan membantu kakak dan adiknya untuk bisa bekerja dan menyelesaikan sekolahnya. Juga saya minta kepada gubernur untuk dikasih kartu KJP sampai selesai. Juga karena bapaknya saat ini bekerja sebagai ojek online juga. Tadi saya juga menyatakan karena motor dari almarhum rusak atau sekarang belum ditemukan, saya juga menawarkan juga membutuhkan untuk ada kendaraan. Kami juga akan membantu untuk menyiapkan motor sehingga beliau bisa melanjutkan pekerjaannya. Dan saya tentu saja pada kesempatan ini meminta kepada kepolisian dan seluruh jajaran untuk mengusut tuntas dan secara transparan mengungkap dan menyelidiki tragedi ini. Dan kami tentu saja akan mengawal ini sampai selesai. Dan jangan sampai insiden seperti ini terjadi kembali. Jangan sampai tragedi ini terulang kembali. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa bersama-sama. Jangan kita pecah belah. Jangan kita korbankan bangsa dan negara ini. Kita semua rakyat Indonesia, kita bangun bangsa ini bersama-sama dengan bergotong royong. Semuanya saling menahan diri. Mari kita bersatu untuk Indonesia. Mbak, langkah DPR ke depan seperti apa, Mbak? Melihat kemarin kan publik cukup bergejolak di ulang tahun DPR sendiri. Ya, Upaya penenangan publik ini seperti apa, Mbak? pertama-tama tentu saja atas nama anggota DPR dan pimpinan DPR, sekali lagi saya meminta maaf jika kami sebagai wakil rakyat belum bisa bekerja dengan baik secara sempurna. Kami akan mengevaluasi, kami akan berbenah diri, kami akan mendengar aspirasi rakyat dengan lebih sehat, lebih baik dalam bergotong royong membangun bangsa. Dan marilah kita bangun bangsa ini bersama-sama, kita berdiskusi, kita dengarkan masukan-masukan dari para tokoh bangsa, dari tokoh-tokoh dalam membangun bangsa ini ke depan. Artinya ke depan ini akan ada perbaikan khususnya dalam pola komunikasi yang disampaikan oleh DPR, Mbak Puan? Ya, kita evaluasi bersama. Mbak Puan salah satu yang memicu gejolak publik.